Jadi ketika kita merasakan sakit hati itu sebenarnya cara hukum alam ya. Allah memberikan hukum alam. Ketika seseorang mengalami sakit hati, dia menuju penyatuan, menuju tauhid sebenarnya gitu. Ini hadis qudsi ya. Ketika aku menguji hambaku dengan rasa sakit, lalu dia tidak mengeluh, maka akan aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik. Aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Loh, itu hadis Rasulullah. Artinya sakit itu bermakna indah. Jangan lalu sakit itu tadi malah merusak diri. Kalau ada penyesalan berarti dulu bukan cinta Mas, tapi perdagangan. Perdagangan. Ya, jadi kadang aku naktir kamu tapi kamu syaratnya harus setia. Itu kan dagang namanya. Harus ada feedback gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Tasawuf Indonesia. Kembali lagi di sesi ngerumat atau ngaji Rumi sebagai terapi. Ya, kali ini tetap bersama saya Fatih Ahmad Ilmi dan Abah Mustamir ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Ya alhamdulillah sehat. Mas Fatih sehat? Sehat alhamdulillah. Ya. Minggu kemarin kan kita udah bahas nih tentang derita keterpisahan atau ya tentang bagaimana cara kita menghadapi atau memahami kedirian kita yang baru seperti itu kan. Ya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas sesuatu tentang ya yang bukan sering kali ya kita pernah merasakannya lah, kita semua pernah merasakannya lah. Yaitu tentang sakit hati. Ya semua orang kan pernah sakit hati toh, Pak. Sakit hati ditinggal kekasih atau ya dicaci atasan atau emang disepelekan gitu kan pernah. Nah gitu pun pelariannya beda-beda. Ada yang emang balas dendam dengan cara ya berkelahi atau memukul atau kita yang sering kali kan ketika kita sakit hati nih kita lari melampiaskan ke tempat lain atau melampiaskan ke kemana-mana lah ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang sakit hati dan cara Rumi memandang sakit hati. Oh ya. Nah menurut Abah sendiri nih sebelum aku bacain syairnya, sakit hati itu apa sih Bah menurut Abah? Ya itu kira-kira kayak orang masak sayur asem, kan harus diublek-ublek ya. Maksudnya kan harus dipanasi. Oh iya. Kita kalau masak sayur asem ini kacang diiris-iris, terong diiris-iris, tambah bawang, brambang, mungkin nanti ada laos, ada macam-macam. Lalu kan dibakar sehingga nanti bisa terjadi penyatuan rasa antara bumbu-bumbu yang ada itu. Awalnya kan terpisah ya, ini kacang, ini terong, ini terasi, ini bawang, ini bawang merah, bawang putih, kan terpisah itu. Tapi setelah matang jadinya kan satu, itu sayur asem gitu. Jadi sebenarnya sakit hati itu adalah penyembuh keterpisahan itu. Jadi ketika kita merasakan sakit hati itu sebenarnya cara hukum alam ya. Allah memberikan hukum alam. Ketika seseorang mengalami sakit hati, dia menuju penyatuan, menuju tauhid sebenarnya gitu. Tapi itu sakit hati yang dipahami secara kesucian, sakit hati yang suci. Bukan sakit hati yang egoistik Mas Fatih. Kalau sakit hati yang egoistik itu merusak ya. Dia merusak. Tapi sakit hati yang adalah penyucian tadi itu sakit hati yang produktif justru gitu. Jadi kalau bisa disebut sakit hati tetapi tidak membuat kerusakan diri. Ya, kerusakan diri itu apa? Jadi nggak produktif misalnya. Ini kalau mahasiswa sakit hati terus malas kuliah itu namanya sakit hati yang bukan penyatuan tadi. Bukan penyuci tadi ya? Bukan. Jadi sakit hati itu adalah sebuah perjalanan menuju penyatuan. Dia bukan sesuatu yang harus kita hindari, justru kita harus memeluknya. Memeluk sakit hati itu. Ya saya kira itu yang disebut sakit hati. Atau kalau dalam ini Mas Fatih, mumpung saya ingat ya. Orang itu sakit
kalau dimaknani secara benar justru sakit itu akan menimbulkan kekebalan tubuh. Oh, kok gitu? Iya kan sistem imun kan gitu kalau di tubuh kita ya. Jadi misalnya orang kena cacar itu, lalu tubuh kita merespon dengan membentuk antibodi sehingga dia nggak bisa kena cacar lagi. Oh iya iya. Atau kalau di dalam hadis itu gitu, misalnya ada hadis Rasulullah, ketika aku, kata Allah ini hadis qudsi ya, ketika aku menguji hambaku dengan rasa sakit, lalu dia tidak mengeluh, maka akan aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Loh, itu hadis Rasulullah. Artinya sakit itu bermakna indah. Jangan lalu sakit itu tadi malah merusak diri. Merusak diri itu ya merusak kedamaian batin. Kita itu bisa sakit hati boleh, tetapi tetap damai, Mas. Nanti kita eksplor itu ya. Oke. Ya, baik. Jadi sakit hati itu sakit yang kalau kita mendalaminya sakit yang menyucikan diri kita. Gitu. Iya, malah mensucikan. Betul. Ya. Nah, kalau pandangan-pandangan dari kita sebelumnya kan sakit itu, ya kalau kata-kata orang-orang populer inilah, sakit hati itu sakit yang tak berdarah gitu loh Pak katanya. Ya kan dia nggak diiris, nggak diapa, tapi di dalamnya sakit gitu ya. Iya. Nah tapi menurut Rumi ini beda Pak. Rumi ini memandang sakit hati sebagai bukti dari cinta. Jadi Rumi itu memandang bahwa sakit hati itu ada karena ada cinta sebelumnya. Ada cinta sebelum adanya sakit hati itu. Iya. Oke, kita bacakan dulu ya syairnya. Iya, iya. Cinta nampak dari rintihan hati. Sungguh tak ada sakit seperti sakit hati. Sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Cinta apapun itu, metafora atau sejati, akan mengantarkan kita pada sang kekasih. Bagaimanapun bentuk tafsiran cinta, saat sampai di singgasana cinta, aku malu dengan tafsiran itu. Meskipun tafsir bahasa adalah penjelas, namun cinta lebih jelas tanpa bahasa. Langkah pena begitu cepat dalam menuliskan sesuatu. Saat sampai di singgasana cinta, pena pun patah dan terdiam. Akal dalam menafsirkan cinta bagai keledai yang jatuh di dalam lumpur. Hanya cinta dan pecinta yang mampu mengekspresikan cinta. Nah, ini tentunya syair yang sangat luar biasa ya. Iya. Nah ini, cinta nampak dari rintihan hati. Yang tadi kalau Rumi menganggapkan apa sakit hati dari adanya cinta tadi, bukti dari adanya cinta. Nah, jadi kalau menurut takwilan kita nih bagaimana Pak? Monggo. Saya ingin mencontohkan sesuatu yang mungkin lebih mudah dipahami ya. Saya dulu, kalau Mas Fatih ini belum merasain sih. Saya kan merasakan. Sebelum saya punya anak, saya itu sudah terlebih dahulu mencintai anak. Iya kan? Kan kita itu menikah kan, misalnya saya menikah, kan sudah ada terbayang kehadiran seorang anak. Oh iya. Iya kan? Saya kan sudah mencintai anak dulu gitu. Tetapi itu pasti akan mengandung suatu konsekuensi dari keringat perjuangan. Nek kowe kepengen duwe anak kan ada konsekuensi. Pasti ada rintihan-rintihan apa itu? Cinta nampak dalam rintihan hati. Harus siap lah gitu. Jadi ketika orang jatuh cinta itu sakit hati yang ini sudah siap gitu. Itu cinta yang betul ya. Bahwa orang mencintai itu akan siap sakit hati. Artinya sakit hati itu bukan sakit dendam, bukan itu. Ini beda. Jadi bukan kolbul marid loh ya. Jangan dimaknani sakit hati di sini itu kolbul marid ya. Seperti sombong, bukan itu. Tetapi kesiapan kita untuk menjalani sunatullah ketika kita jatuh cinta. Karena nanti kalau orang jatuh cinta akan ada bumbu-bumbu cemburu, itu kan sakit. Ada bumbu-bumbu, nanti harus ada perjuangan. Nah, atau contoh yang lebih dekat lagi adalah seorang ibu. Ketika seorang ibu itu tahu bahwa di dalam perutnya ada janin, ada embrio yang sudah mulai tumbuh, sudah jatuh cinta ibu kepada anaknya itu. Sudah jatuh cinta kan? Sudah jatuh cinta dia. Walaupun dia belum tahu
nanti anaknya rambutnya kayak apa, nanti anaknya laki-laki apa perempuan, nggak tahu si ibu itu, tetapi memang sudah ada cinta sebelumnya. Dan itu nanti akan menimbulkan kerinduan, kan mesti ngene nih Mas Wati ya. Kapan anakku lahir? Ya kan gitu. Kapan itu kan kerinduan. Nah, itu yang disebut sebagai sakit hati, tapi ini sakit hati yang positif sebenarnya ya. Ya karena ini terjemahan kan lalu dimaknani sakit hati, tapi jangan salah gitu. Maksudnya sakit hati bukan sakit hati yang, makanya batasannya adalah sakit hati bukan sakit hati yang destruktif, tetapi justru konstruktif. Membuat seorang ibu itu siap. Sehingga pada puncaknya ketika melahirkan. Kalau ditanya gitu. Kalau sakit hati yang destruktif itu mesti menyesal, Mas. Oke, ya. Ya kan? Coba lah. Ya, coba tanya jutaan ibu, menyesal nggak ngelahirin anak walaupun sakit? Nggak ada penyesalan itu. Ya, malah tambah lah. Ya malah nambah kadang-kadang ya. Ya kayak ibu saya 7, seperti berapa ibunya? 3. Nah 3 kan nggak kapok kan? Jadi itu sakit hati yang produktif. Ya cirinya gitu, nggak ada penyesalan. Jadi kalau Mas Wati jatuh cinta sama perempuan, sama mbak-mbak, lalu misalnya terus patah, apa namanya? Putus hati. Namanya apa? Ya putus. Ya putus lah ya. Hati, ya. Nah, terus Mas Fatih menyesal. Kenapa dulu saya mencintainya? Bikin sakit hati. Berarti itu bukan cinta, Mas. Berarti itu bukan cinta, karena ada penyesalan. Jadi kalau mau cari analogi itu, analogi seorang ibu atau seorang ayah. Nah, seorang ayah ya kayak saya, misalnya punya anak 3. Ya dulu punya anak pertama, ketika anak sakit, ya sakit hati kita. Kita anak sakit, kita menderita setiap malam, kita harus menjaganya setiap malam kita. Misalnya dia tidur, kita nggak tidur. Tetapi kalau ditanya menyesal nggak? Ya enggak lah. Jadi kalau Mas Fatih, misalnya dulu pernah neraktir kekasih. Terus kekasihnya ternyata berpaling. Mas Fatih menyesal nih. Aduh, kenapa dulu ngasih nraktir dia itu pakai uang SPP? Misalnya. Nah, kalau ada penyesalan seperti itu, berarti itu bukan cinta, Mas. Jadi cinta itu ada sakit hati tapi nggak ada penyesalan. Nah, makanya ini terus sungguh tak ada rasa sakit hati seperti ini, dan memang itu sakit hati yang unik. Atau kalau kita sebagai terapis ya, misalnya pijet refleksi, sing dipijeti loro ora? Sakit tapi yang balik meneh, Mas. Itu sakit tapi ya kalau orang Jawa itu disebut pedes lombok itu loh. Jadi ora kapok sih. Ya sakit pas nikmat aja. Ya nikmat saja. Nah, itu yang lalu makanya kejadiannya memang Rumi sangat indah di dalam menjelaskan sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Jadi kalau di sini saya bacakan, astrolab itu kan alat navigasi untuk melihat semesta. Ya untuk melihat benda-benda langit lah. Nah artinya cinta yang suci itu menimbulkan keindahan, menjadi kompas kehidupan, Mas. Cinta yang suci itu. Ya itu tadi, kalau saya mencirikan sih gampang lah, kamu menyesal nggak gitu. Atau ketika seseorang jatuh cinta lalu kekasihnya itu mungkin berpaling, lalu dia menyalahkan diri. Nah itu juga tidak cinta. Jadi seorang ibu itu tadi ketika dia mungkin Mas Fatih nanti kalau lihat istrinya melahirkan ya, nanti kalau lihat sakitnya luar biasa, Mas. Atau misalnya terpaksa misalnya lahir itu di sesar ya, di operasi sesar itu kan ada yang memang terpaksa begitu ya. Nah ketika dioperasi itu ya nggak sakit, tapi setelah itu sakitnya luar biasa loh, Mas. Sakit dioperasi itu. Ya, setelah operasi. Iya, dioperasi itu iya sakit. Tetapi seorang ibu ketika ditanya anaknya, ibu menyesal nggak dulu operasi sesar ngelahirin saya dengan segala rasa nyeri yang harus diderita gitu. Ya pasti bilang enggak lah. Ya kecuali ibunya problem mental ya mungkin. Jadi seorang ibu, seorang ayah itu nggak pernah menyesal punya anak. Nah itulah ciri-ciri cinta yang itu menurut takwil saya yang disebut Rumi ini. Sehingga beliau sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Ya tak sama memang. Jadi sungguh berbeda, Mas Fatih. Nah itu ya. Jadi menurut kita kan berarti
cinta apa sakit hati sini ya sakit yang tidak ada penyesalan di dalamnya toh. Nggak Bukan ada. penyakit hati yang lain gitu, toh. Itu kalau ada penyesalan berarti dulu bukan cinta Mas, tapi perdagangan. Perdagangan. Ya, jadi kadang aku naktir kamu tapi kamu syaratnya harus setia. Itu kan dagang Harus namanya. ada feedback gitu ya. Ada dapat feedback. Nah, itu namanya cinta. Itu bukan cinta sih, itu perdagangan. Dan kita seringkali itu sebenarnya hubungan kita dengan orang lain itu seringkali bukan hubungan cinta tapi hubungan dagang. Bahkan ada hubungan guru murid itu kan harusnya hubungan cinta. Iya. Tetapi beberapa orang lalu memaknainya hubungan perdagangan. Jadi guru ngajarin apa lalu guru menuntut murid ngasih aku apa. Atau murid juga sama. Saya bayar sekian, guru ngasih saya apa. Jadi itu hubungannya perdagangan. Jadi nah hubungan kayak gitu mesti dilirik sama rasa penyesalan iya. dan lara. Ya gitu. Tapi selama ini kan ya kita nganggepnya kayak gitu kan sakit ya. Ya. Maksudnya ada rasa gejolak hati nggak enak gitu kan. Iya, betul. Nah, keberanian kita itu kan sering kali diuji di situ, Pak. Iya. Keberanian kita untuk apakah aku itu harus menghadapi ini, Iya. menghadapi penderitaan ini atau ya kalau biasanya kita di tempat-tempat motivasi kan itu adalah pelajaran hidup biasanya gitu loh. Iya. Tapi kita yang sering kali nggak bisa kayak ini loh. Motivasi itu nggak bisa masuk ke kita, pelajaran hidup kok sakit, misalnya gitu. Enggak, kalau begini sebenarnya. Kalau sudah ada cinta, makanya sebenarnya harus ada cinta dulu sih. Ya. Kalau ada cinta nggak ada takut, Mas. Hmm. Takut itu musuhnya cinta. Ya, ya. Ya, jadi kalau misalnya Mas Fatih nih merasa mencintai ini baru merasa ya. Lalu ada ketakutan, berarti belum cinta. Ya masih konsep dagang tadi. Iya, masih. Jangan-jangan nanti saya jadian sama dia, jangan-jangan nanti dia nggak setia sama saya. Nah, itu kan artinya masih ada ketakutan. Ya itu tadi, misalnya ibu itu ditanya, kalau pas hamil itu ditanya, melahirkan sakit nggak? Takut nggak? Ya nggak takut. Walaupun dia tahu bahwa itu pasti sakit. Kan? Ya malah pengen ya. Ya malah pengen. Pengen gendong anak. Iya, pengen gitu. gendong. Iya, jadi karena memang ada cinta dulu. Nah, problematika kenapa orang sakit hati kan dia merasa mencintai padahal belum. Padahal dia belum mencintai, tapi dia merasa mencintai. Lalu keraguan itu maka lalu muncul keraguan. Kalau ada cinta nggak ada keraguan, la raiba fih, Mas. Nggak ada keraguan walaupun sakit dan dia merasakan bahwa sakit ini memang perjalanan. Nah, Ya iya. betul, ini itu ya kayak tadi itu loh. Kalau mau sayur asemnya itu jadi sayur asem, ya harus mau digodok, harus ya. mau dibayar, harus mau panas, harus mau bergolak gitu. Atau seperti misalnya tentara, polisi. Pas pendidikan itu sakit, Mas. Pas pendidikan suruh push up, suruh gini sakit nggak? Iya. Tapi menderita nggak? Enggak. Enggak. Justru itu adalah perjalanan, itu adalah kebahagiaan. Jalan hidupnya Ya, gitu jadi dia begitu, makanya ya kemarin itu yang saya bilang, kalau hidupmu tanpa cinta, ya semua beban memang. Maka cinta dulu. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu kan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Kan disebutkan nama Allah Sang Maha Cinta. Ya biar kita menghadirkan cinta gitu. Makanya Robi'ah Al-Adawiyah ya Mas ya. Beliau itu kan perempuan ya. Pernah sakit itu pendarahan. Oh iya. Robi'ah. Lalu ditanya oleh muridnya karena waktu sakit beliau tersenyum. Ditanya muridnya, "Wahai ibu, mengapa engkau tersenyum saat sakit?" Robi'ah Al-Adawiyah jawabnya, "Tidakkah engkau tahu bahwa rasa sakit ini adalah surat cinta kekasihku?" Oh, gitu. Kan sudah ada cinta dulu, Mas. Ya enggak? Iya, iya. Saya cinta dulu sama anak saya. Cinta dulu ya. Lalu saya diompoli. Ya. Ngompol dia. Nah, kalau yang ngompoli saya Mas Fatih iso tak tak tendang Mas Fatih ya. Kalau yang ngompoli anak saya kan ada cinta dulu. Ngompolnya itu loh indah, Mas. Ya, ngompolnya itu indah karena ada cinta dulu. Maka belajarlah cinta. Sebelum Mas Fatih itu belajar ilmu pengetahuan, belajar teknologi, belajar apa saja. Hadirkan cinta dulu. Bismillahirrahmanirrahim dulu, Mas. Nah, cara menimbulkan cinta itu ya apa emang datang dari diri kita sendiri apa? Ya pertama ada minta konsep kepada eksternal? Allah. Pertama minta kepada Allah. Minta Allah ya. Karena sumber cinta itu sana. Iya. Ya, sumber cinta kan Allah.
Makanya itu tadi nek arep ngopo-ngopo iku maca bismillahirrahmanirrahim. Paling awal bismillah. Iya kan? Iya kan awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nanti akhirnya akhiruhu alhamdulillahirabbil alamin. Oh, iya. Iya kan? Menyebut Allah Sang Maha Cinta. Ya biar dihadirkan cinta. Jadi mintalah kepada Allah, berilah cinta di dalam hatiku itu. Tapi sebenarnya memang sudah ada bibit cinta di dalam diri kita itu. Sudah ada bibitnya. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi ketika orang diciptakan, ketika Mas Fatih ada di alam ruh, masih sebelum lahir di dunia, Allah sudah meniupkan ruhnya pada diri Mas Fatih. Artinya apa? Di dalam diri Mas Fatih sudah ada cinta. Jadi sebenarnya ya nggak usah ada caranya, Mas. Ya syukuri aja kan tumbuh sendiri kan sudah ditandur. Iya. Sudah ditandur oleh Allah, dan tandur itu bahasa Indonesianya sudah ditanam oleh Allah. Kita cukup menjaganya saja, lalu nanti dia tumbuh. Nah gitu. Jadi bagaimana cara menumbuhkan cinta? Ya syukuri ya, kan sudah ada. Disyukuri, ya Allah terima kasih engkau telah menanam bibit cinta di dalam diriku. La in syakartum la azidannakum. Ketika nanti Mas Fatih sudah menghadirkan cinta kan, sudah mensyukurinya, maka cinta akan berkembang. Jadi memang dari awalnya sudah ada zat cinta atau ya zat kasih sayang sudah ada dalam tubuh kita ya. Okay. Makanya di dalam Rumi itu begini loh, Mas. Cinta itu memang nggak bisa didefinisikan, seperti kita nggak bisa mendefinisikan Allah itu. Iya kan? Misalnya langkah pena begitu cepat dalam menuliskan sesuatu, saat sampai di singgasananya cinta, pena pun patah dan terdiam. Nggak bisa, itu kan bayangan Allah. Yeah. Gitu. Oke. Sekarang kita kasih coba contoh kasus nih, Pak. Oke, ya. Aku ya nggak akan nyontohin kasus tentang ya sakit hati terus balas dendam pukul-pukulan nggak ya. Karena baru-baru ini ada. Ada ya? Ya saya nggak akan bahas itu. Aku bahasnya yang ya analogi yang sering Abah gunakan ketika ngaji. Iya. Ketika orang itu misal ya habis diputusin nih. Habis diputusin karena finansialnya yang kurang, Pak. Ya mau nikah terus finansial. Ya misal ceweknya diajak nikah tapi kamu belum kaya kok, ngapain nikahin aku gitu. Terus dia kan sakit hati akhirnya. Iya. Nah, tapi sakit hatinya ini dilampiaskan di pekerjaan, apa? Jadi dia lebih kerja keras tapi kayak motivasi kerja kerasnya ini agar bisa pamer ke mantannya tadi. Nah, ini kan ya ada baik ada enggaknya tuh. Baiknya ya dia kerja keras, dia dalam kerja lebih bekerja keras. Tapi jeleknya ya motivasinya itu motivasi kerja kerasnya karena ingin pamer ke mantannya. Nah, itu kan ya dampak dari sakit hati juga atau kita lah. Nah, menurut apa gimana tuh? Ya kalau ada penyesalan berarti dulu nggak cinta sih. Ya, belum cinta. Kalau ada penyesalan, tetapi memang ketika seseorang itu misalnya betul dikhianati ya, tentu ada rasa sakit hati itu tentu ya. Tetapi masuklah ke dalamnya dengan totalitas. Maksudnya begini, akui saja bahwa kita sakit hati lah. Akui saja. Nanti ketika sakit hati itu kita akui, atau bahasa puitisnya kita peluk. Peluklah sakit hati itu. Itulah dirimu yang saat ini. Kan Mas Fatih sebenarnya sakit hati. Yeah. Kan Mas Fatih nggak bisa bilang nggak sakit hati kan? Kan nyatanya sakit hati. Itu kan berarti kenyataanmu jadi sakit hati. Peluklah kenyataan itu maksudnya. Ketika Mas Fatih memeluknya, nanti energi ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh cinta yang ada di dalam di dalam diri Mas Fatih yang sudah ditanam oleh Allah di dalam diri Mas Fatih akan meluluhkan itu semua. Kalau kamu terima. Jadi jangan lari gitu loh maksudnya. Jangan lari dari sakit hati, tapi pelulah sakit hati itu. Juga nggak perlu dilampiaskan, karena pelampiasan sebenarnya ketidakterimaan, Mas. Orang melampiaskan itu kan nggak nerima sebenarnya ya. Misalnya tadi contohnya Mas Fatih ya, ada orang dikhianati, jatuh cinta, menurut dia sudah berkorban sedemikian banyak, ibaratnya orang beli wis metu duit akeh gitu. Lalu dia dikhianati gitu. Terus dia melampiaskan di dalam pekerjaan tadi, itu kan namanya tetap pelampiasan, dia nggak menerima sebenarnya. Karena nggak mau menerima, lalu kan kepengen dikeluarin. Kalau menerima itu ya menerima, Mas. Menerima itu bukan menekan, bukan ditekan, juga bukan dilampiaskan. Pelampiasan apapun, jangka pendek mungkin ledakannya kayak luar biasa ya, kayak tadi Mas Fatih itu dalam jangka pendek.
Tapi dalam jangka panjang itu kamu mengorbankan keindahan hidup. Keindahan hidup. Kamu korbankan keindahan hidup itu dan kamu nanti lalai dari rasa syukur. Ya iya kan. Kalau Mas Fatih itu kalau bahan bensinnya balas dendam atau ingin diakui, itu kalau bensinnya itu bekerja pun nggak indah. Bekerja pun nanti jadi tidak enak dan sakit hati. Makanya apapun sebenarnya kejadiannya bukan hanya sakit hati tentang dikhianati ya, sakit hati apapun lah, luka apapun, lara apapun, duka apapun, ketika dia datang peluklah karena itu adalah bagian dirimu. Itu kan dirimu atau minimal itu sesuatu yang sedang ada yang tepat di hadapanmu. Kamu mau lari kemana ya? Paling orang mau melupakan, misalnya Mas Fatih terus naik gunung. Kalau itu naik gunung itu diniati sebagai bentuk pelampiasan atau lari dari masalah, naik gunung itu manfaatnya sedikit atau bahkan nggak ada. Tapi kalau Mas Fatih naik gunung sebagai manifestasi rasa syukur, nah aku ingin rindu kepada kekasih kayak begitu. Naik gunung itu jadi lain sakartum la azidannakum. Rasa syukur nanti akan bertambah nikmatnya. Jadi jangan pernah lari dari sakit hati. Terima sakit hati itu, jangan Nah, orang yang sering salah paham, saya mengkonsultani orang itu banyak. Yang sering salah paham ketika terima itu maksudnya dia memahaminya dilampiaskan, Mas. Itu salah besar. Bukan, pelampiasan itu ketidakterimaan. Malah ya. Ya kan nggak mau lalu kan dikeluarin gitu. Kan nggak mau, jadi maulah gitu. Terima, jemputlah, peluklah. Sakit hati itu. Maka nanti cinta yang sudah ditanam oleh Allah di dalam hati Mas Fatih akan meluluhkan itu semua. Bahkan bukan hanya sekedar meluluhkan Mas Fatih, dia akan kalau sampah itu daur ulang. Dia nanti akan didaur ulang oleh cinta yang ada di dalam Mas Fatih sebagai perjalanan menuju kedamaian abadi. Oke. Jadi itu ya. Sebenarnya ya rasa sakit hati itu adalah bukti dari adanya cinta, seperti kata Rumi tadi ya. Karena jika kita mendapati sakit hati ya, jika kita mendapati sakit hati di penyesalan tersebut tidak akan terasa adanya rasa sakit ingin balas dendam. Namun jika kita emang mencintainya, kita akan ada rasa untuk memuliakan rasa sakit hati tadi. Ya, sebenarnya kalau kita merasa sakit hati, janganlah kita lari ya teman-teman. Peluklah sakit hati, terima sakit hati tersebut. Karena dengan kalian menerima sakit hati tersebut atau memeluk sakit hati tersebut, akan datang daur ulangan cinta, daur ulangan rasa kasih sayang ya lah. Karena cinta sendiri pada dasarnya emang sudah Allah tanam pada diri kita, Allah menanam kita pada zat-zat yang diberi kita, zat kasih sayang, zat cintanya Allah. Dan oke Pak, untuk hari ini sekian saja ya. Dan untuk teman-teman sufi lainnya, kami bukan mohon kerjasama ya, kami minta supportnya untuk mungkin memberikan ide bahasan-bahasan untuk sesing rumat selanjutnya. Bisa lewat komentar, nanti kita bacakan, atau lewat DM Instagram kami. Instagram kami sekarang ganti Pak. Soalnya yang kemarin ya ada trouble lah, jadi tidak bisa dibuka lagi. Instagram kita sekarang yaitu @tasawuf.indo atau tasawuf.indo. Dan monggo silakan DM di sana untuk memberikan kita ide-ide yang akan dibahas di sini. Tentunya kita juga menggunakan pendekatan atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Jalaluddin Rumi. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.